Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku TK Islam Al-Furqan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar, yes. Sekarang adalah hari Rabu, tanggal 15 bulan April tahun 2020. Tema kita kali ini adalah tentang energi listrik. Dalam pembukaan, Bu Guru mau mengajak anak-anak bercakap-cakap tentang energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu sumber kebutuhan manusia yang harus terpenuhi untuk menghidupkan peralatan, perabotan, dan benda-benda lainnya yang membutuhkan energi listrik agar dapat berfungsi. Seiring dengan kemajuan zaman, permintaan terhadap energi listrik kian meningkat. Dikarenakan hampir semua peralatan dan perabotan digerakkan menggunakan energi listrik. Lalu apa saja peralatan atau benda-benda yang bisa digerakkan dengan energi listrik? Contohnya, yang pertama yaitu kipas angin. Ketika anak-anak di rumah memperhatikan kipas angin dicolokkan pada saklarnya, maka kipas angin itu akan bergerak. Dan gerakan dari kipas angin itu berasal dari energi listrik. Kemudian contoh yang kedua adalah blender. Contoh yang ketiga yaitu mixer. Dan yang keempat adalah juicer. Ketika anak-anak bersama mamah dan bunda di rumah mau membuat jus, dan juicer itu kabelnya dicolokkan pada saklarnya, maka jus itu akan bergerak. Dan gerakannya ditimbulkan dari juicer itu berasal dari energi listrik. Itulah contoh dari energi listrik. Kegiatan di luar kelas, kita kali ini mau bergelayutan di tangga pelangi. Dalam hal ini Bu Guru ditemani oleh Mbak Aza yang mau bergelayutan. Tapi bukan di tangga pelangi, karena Bu Guru di rumah punyanya alat ini, jadi nanti Mbak Aza mau bergelayutan di sini. Oke, kita perhatikan Mbak Aza ya. Yuk Mbak Aza, sini Mbak Aza. Mbak Aza sehat? Sehat. Iya, oke. Mbak Aza mau bergelayutan ya di sini ya, sambil berhitung. Ayo mulai. Yang keras. 1. Nah, anak-anak nanti bisa praktek seperti Mbak Aza di rumah dan sambil berhitung 1 sampai 5. Oke. Terima kasih Mbak Aza. Sekarang kita mau masuk pada kegiatan inti. Yang pertama yaitu pada area bahasa. Area bahasa kali ini adalah tentang tanya jawab cara menghemat energi listrik. Menghemat energi listrik tidak hanya menjadi tanggung jawab orang dewasa. Anak-anak pun bisa dilatih untuk menghemat energi listrik. Bagaimana caranya? Di sini Bu Guru memberikan tips atau cara untuk menghemat listrik. Yang pertama yaitu mencabut kabel atau peralatan dari saklar saat tidak digunakan. Misalnya setelah selesai mengecas HP, alangkah baiknya kalau kabelnya kita cabut. Kemudian yang kedua adalah menyalakan lampu sesuai dengan kebutuhan. Ketika anak-anak mau belajar, bisa menyalakan lampu. Tetapi kalau setelah selesai belajar, lampunya harus dimatikan. Seperti itu ya sayang ya. Kemudian yang ketiga yaitu matikan lampu saat tidur malam. Anak-anak yang tidur dalam keadaan gelap itu akan mengurangi resiko mengidap penyakit leukemia. Dan yang keempat adalah setelah selesai menonton TV, alangkah baiknya kalau TV-nya itu kita matikan. Nah, itu tadi adalah beberapa tips atau cara menghemat listrik. Sekarang kita masuk di area agama. Di area agama, Bu Guru mau bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Ia memiliki 11 saudara. Semasa kecil Nabi Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Padahal Nabi Yusuf tidak bersalah apa-apa. Kemudian mereka menceburkan Nabi Yusuf ke dalam sumur.
Lalu saudara-saudaranya itu melaporkan kepada ayahnya kalau Nabi Yusuf telah meninggal dimakan oleh binatang buas. Berkat pertolongan Allah SWT, kemudian Nabi Yusuf ditolong oleh pedagang yang mengambil air di dalam sumur itu. Nabi Yusuf dibawa ke negara Mesir. Di sana Nabi Yusuf dijual kepada seorang raja yang bernama Kitfir. Betapa senangnya raja itu, karena Nabi Yusuf terkenal berwajah tampan, gagah, dan juga pandai menafsirkan mimpi. Lalu raja mengangkat Nabi Yusuf sebagai anak angkatnya. Suatu malam, raja bermimpi yang sama berkali-kali. Raja melihat 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Hanya Nabi Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi raja. Kemudian Nabi Yusuf menjelaskan kepada raja bahwa akan datang kemarau yang sangat panjang selama 7 tahun. Maka perbanyaklah persediaan makanan. Karena Nabi Yusuf berhasil menafsirkan mimpi raja, akhirnya Nabi Yusuf diangkat sebagai penasehat dan menteri kerajaan. Nah, anak-anak, itu tadi sekilas tentang kisah cerita Nabi Yusuf. Sekarang Bu Guru ada pertanyaan buat anak-anak yang ada di rumah. Nanti dijawab ya. Pertanyaan yang pertama, siapakah nama ayah Nabi Yusuf? Yang kedua, berapakah jumlah saudaranya Nabi Yusuf? Pertanyaan yang ketiga, siapakah nama raja yang telah membeli Nabi Yusuf? Yang keempat, apakah mimpi sang raja? Kemudian pertanyaan yang kelima, karena kepandaian Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja, akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi apa? Itu tadi ada 5 pertanyaan buat anak-anak yang ada di rumah. Jawab ya. Area selanjutnya kita mau bermain di area seni. Kali ini di area seni Bu Guru mau mengajak anak-anak melukis menggunakan sedotan. Alat dan bahannya adalah ada pewarna, sedotan, cotton bud, kemudian pasta pelangi warna merah. Sebenarnya anak-anak boleh warna-warni ya sayang ya. Kalau di rumah misalkan punya warna kuning, boleh. Merah sama kuning juga boleh. Yuk kita mulai melukis. Caranya kita tuangkan pewarna di atas kertas. Kemudian kita tiup. Kita ambil lagi pewarnanya, kita tuangkan lagi di atas kertas, kemudian kita tiup. Kita tambah lagi ya. Ini seperti apa ya sayang ya? Seperti membuat ranting. Oke. Kalau kita sudah siap rantingnya, kita bisa menghias
membuat bunganya, yaitu dengan cotton bud. Kita ikat di cotton budnya, kemudian kita masukkan ke dalam pasta pelangi. Nanti anak-anak di rumah bisa praktek ya sayang ya. Warnanya tidak merah seperti Bu Guru juga boleh ya. Kalau anak-anak di rumah punya warna kuning, biru, itu akan lebih bervariatif. Kita bisa menghiasi bunganya di ranting-ranting ini ya. Pasti anak-anak nanti di rumah suka kalau bermain warna. Oke, tada, ini hasilnya. Anak-anak nanti bisa praktek bersama mama dan bunda. Selanjutnya yaitu di area musik. Kali ini Bu Guru mau mengajak anak-anak menyanyikan lagu dengan judul Hemat Listrik. Syairnya dulu ya. Matikan listrik, matikan lampu, matikan kipas kalau tak perlu. Itulah cara-cara menghemat energi listrik setiap hari. La 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 la, la 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 la. Sekarang kita menyanyi yuk. 1, 2, 3. Matikan listrik, matikan lampu, matikan kipas kalau tak perlu. Itulah cara-cara menghemat energi listrik setiap hari. La 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 la, hey. La 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 la. Sekarang kita menyanyikan sambil memainkan alat musik kentongan. Ini namanya kentongan ya sayang ya. Nanti di rumah kalau anak-anak punya kaleng susu boleh digunakan dengan memukul kaleng susu dengan sendok. Ya, sekarang kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Matikan listrik, matikan lampu, matikan kipas kalau tak perlu. Itulah cara-cara menghemat energi listrik setiap hari. La 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 la, hey. La 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 la. La 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 la, hey. La 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 la. Oke, pembelajaran kali ini sudah selesai. Marilah kita mengucapkan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan, mengaji, sholat, dan bahagia bersama keluarga. Bu Guru pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.